Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, selamat datang di program tutorial mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam. Perkenankan, saya Ketua Penyelenggara Program Tutorial PAI dan SPAI UPI untuk menyampaikan pengantar tentang program tutorial PAI dan SPAI ini. Merujuk Peraturan Rektor UPI nomor 0440 tahun 2016, program tutorial PAI dan SPAI sebagai kegiatan akademik terstruktur yang tidak terpisahkan dari mata kuliah PAI dan SPAI merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI dan SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Untuk mencapai kedudukan dan perannya tersebut, serta untuk menjamin estafeta keberlanjutan program tutorial PAI dan SPAI, maka program tutorial PAI dan SPAI ini wajib diberikan kepada setiap mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah PAI atau SPAI pada setiap semesternya, termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai bagian terstruktur dari perkuliahan PAI dan SPAI, capaian pembelajaran tutorial PAI dan SPAI merupakan penguatan dari capaian pembelajaran mata kuliah PAI dan SPAI. Secara garis besar, capaian pembelajaran tutorial PAI dan SPAI mencakup capaian kognitif, afektif, dan psikomotor yang menitik beratkan pada penguatan eksistensi mahasiswa sebagai penganut agama yang taat dan berwawasan luas serta terbuka yang berdampak pada terbentuknya warga negara Indonesia yang baik. Capaian pembelajaran program tutorial PAI memiliki 3 aspek. Pertama, mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan terbuka dalam memahami ajaran Islam secara tekstual dan kontekstual dalam konteks keberagaman pemahaman keberagamaan dan perkembangan peradaban yang semakin dinamis. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar sesama umat seagama maupun dengan yang berbeda agama dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, mahasiswa terbiasa mengamalkan amalia-amalia kesalehan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran tutorial SPAI juga mencakup 3 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis, merancang, dan menemukan solusi dalam memecahkan beragam permasalahan keberagaman dalam konteks kehidupan sosial dengan mensinergikan antara ilmu agama dengan disiplin ilmu yang digelutinya dan juga lintas disiplin ilmu. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar umat seagama maupun dengan yang berbeda agama. Yang ketiga, mahasiswa terbiasa berperan dalam masyarakat melalui kontribusi nyata dalam bentuk keikutsertaan dalam beragam aktivitas di kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik.
Bentuk dan sifat kegiatan tutorial PAI dan SPAI yang dilaksanakan pada masa pandemi ini berbeda dengan pelaksanaan pada masa normal sebelumnya. Hal ini tentu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Program tutorial PAI dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah duha dan kegiatan tutoring pembiasaan amaliyah kesalehan yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan kuliah duha lebih mengarah pada penguatan wawasan keislaman mahasiswa dengan menitikberatkan pada wawasan keislaman yang bersifat inklusif, kontekstual, dan global berbasis penerapan Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kegiatan tutoring pembiasaan amaliyah kesalehan menitikberatkan pada pembiasaan praktik-praktik amaliyah kesalehan secara luas yang mencakup amaliyah kesalehan ritual atau ibadah wajib dan sunnah, kesalehan sosial, dan kesalehan terhadap lingkungan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk refleksi diri sebagai wujud nyata upaya peningkatan kualitas iman dan takwa sebagai bahan diskusi dengan tutor pada saat tutoring tatap maya. Selanjutnya, program tutorial SPAI dilaksanakan dalam bentuk kegiatan webinar tematik yang juga dilaksanakan secara daring. Webinar ini menitikberatkan pada kajian fenomena sosial keagamaan masyarakat tertentu yang dipandang dari perspektif Islam dan lintas disiplin ilmu. Mahasiswa perwakilan setiap prodi bertindak sebagai penyaji pada setiap webinar, pengurus tutorial menjadi fasilitator, dan dosen PAI menjadi moderator serta narasumber jalannya webinar. Tutorial PAI maupun SPAI bersifat wajib bagi mahasiswa pengontrak mata kuliah PAI dan SPAI dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kelulusan mata kuliah PAI atau SPAI. Oleh karena itu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya didasari niat ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah segala amal baik yang kita perbuat selama diniatkan dengan niat baik lillahi ta'ala akan berbuah kebaikan pada diri kita. Selamat mengikuti kegiatan tutorial. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shayha birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program tutorial PAI dan SPAI Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kegiatan akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Program PAI SPAI tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan masa pandemi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka program tutorial PAI SPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki 3 moto sebagai kampus edukatif, ilmiah, dan religius. Berkaitan dengan moto religius, ada salah satu program fenomenal, yakni program tutorial PAI dan SPAI. Tentunya mengetahui seluk-beluk tentang program ini sudah sepantasnya kita lakukan. Oleh karena itu telah hadir bersama kita salah satu pelaku sejarah dan juga pernah menjabat sebagai ketua penyelenggara, dan alhamdulillah telah hadir Bapak Dr. Andes Toto Suryana MPD. Mari kita sapa beliau. Pak Toto, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak Iman. Alhamdulillah. Bincang kita kali ini, Pak, berkaitan dengan informasi penelusuran sejarah yang menggunakan perspektif analisis situasional. Sekiranya ada 4 pertanyaan. Pertama adalah apa sejarah yang melatar belakanginya, kemudian SDM yang terlibat kala itu, dan seperti apa kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu, 4 pertanyaan ini penting untuk Bapak jelaskan pada kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. IKIP Bandung mungkin pada seputaran tahun 80-an, 80-90, itu kondisi IKIP Bandung pada saat itu tidak seperti saat ini ya. Terutama dari sisi akhlak ya, penampilan dan lain sebagainya. Jadi masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Sementara itu mata kuliah MKU ya, Pendidikan Agama Islam, diamanati untuk mewujudkan mahasiswa atau calon sarjana yang punya kepribadian Muslim. Sementara lingkungan tidak mendukung pada saat itu, ya, tahun 80-an. Kemudian dosen PAI yang waktu itu masih sangat terbatas, dosen yang mengampu langsung PAI, dan dibantu oleh para dosen dan para senior dari dosen yang lain yang punya visi yang sama untuk mengembangkan Islam di kampus, sepakat untuk memperkaya PAI ini di luar kelas. Karena bagaimanapun PAI, Pendidikan Agama Islam sebagai MKU, itu memerlukan penciptaan suasana yang mendorong terjadinya internalisasi. Maka diperlukan kegiatan kurikuler yang berada di luar kelas. Maka kemudian muncullah tutorial di awal ini oleh beberapa dosen ya, kemudian yang mewajibkan mahasiswanya ikut tutorial di Masjid Al-Furqan yang waktu itu bukan seperti Al-Furqan sekarang, masih sangat sederhana. Kemudian kita sama-sama dosen muda waktu itu berjuang untuk terus tutorial ini ada dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari PAI. Itu berlangsung cukup lama ya, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun. Sampai kemudian dosen pun bertambah dan kita semakin kokoh, kuat untuk menjadikan tutorial ini sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan di IKIP pada saat itu. Tokoh-tokoh yang perlu kita ingat itu saya bisa sampaikan dari mulai Bapak Kiai Haji Muslim Nurdin sebagai ulama di IKIP Bandung pada saat itu. Beliau dari jurusan Bahasa Indonesia. Ada Profesor Pakri Gafar yang kemudian menjadi rektor. Lalu kemudian Bapak Kiai Haji Sofyan Taftazani yang kemudian menjadi wakil rektor 3. Kemudian Bapak Zulkabir yang kemudian menjadi wakil dekan di EPTK.
Nah, mereka para senior inilah yang mendorong, memotivasi kita, dosen-dosen PAI yang muda pada saat itu untuk berkiprah mengembangkan tutorial ini. Baru pada tahun 2007, tutorial ini resmi menjadi bagian tak terpisahkan. Kalau sebelumnya kita hanya punya payung hukum tahun 84 dengan kampus religius, ilmiah edukatif religius, maka pada tahun 2007 ini SK Rektor keluar yang menetapkan bahwa program tutorial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari akademik, sistem pengelolaan akademik di IKIP Bandung pada saat di Universitas Pendidikan Indonesia. SK Rektor turun, maka mulai terorganisasikan dengan baik. Ada penyelenggara yaitu dosen, dan kemudian ada pengurus teknis yaitu mahasiswa. Pada awal ini saya diamanahi untuk menjadi ketua penyelenggara selama kurang lebih mungkin 10 tahun. Dan kalau kita lihat juga ke belakang bahwa tutorial walaupun belum resmi waktu itu sebelum tahun 2007, tapi kiprahnya luar biasa. Terlihat terutama pada sikap-sikap mahasiswa yang lebih nampak sebagai guru Muslim. Jadi tidak heran kalau dampaknya secara signifikan terjadi, walaupun waktu itu belum ada penelitian. Tetapi dari sikap keseharian mahasiswa kita sudah cukup bagus. Apalagi pasca 2007. Jadi sudah jadi sistem sedemikian rupa sehingga bukan hanya PAI yang tutorial, juga SPAI. Kan nampak. Jadi ternyata di tutorial yang beberapa jam ada di kampus itu telah memberikan pembekalan, terutama dalam pembinaan akhlak mereka. Jadi ada jam-jam di mana mereka berada di kampus. Sengaja memang menempatkan PAI dan tutorial pada semester-semester awal itu sebagai bentuk ucapan selamat datang bagi mahasiswa ya di kampus, mereka masuk ke tutorial. Dan SPAI di semester-semester akhir itu menjelang mereka lulus dan diwisuda. Sehingga terjadi proses pendidikan di UPI ini dengan suasana yang religius, yaitu program tutorial baik PAI maupun SPAI. Karena itu patut kita berterima kasih kepada para pimpinan UPI dari waktu ke waktu yang concern terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di UPI ini, yang konon katanya program yang seperti ini baru sebagian kecil saja ada di perguruan tinggi umum, apalagi perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah di UPI, dan insya Allah barangkali tambah usia, tambah tahun, pengelolaan program tutorial akan semakin bagus. Saya optimis mengenai hal itu. Terakhir barangkali kepada para peserta yang hadir, yang menyaksikan dan ikut tutorial semester ini, kita berharap dari para pendahulu, barangkali orang tua, bahwa kesempatan Anda terbuka untuk menjadi apapun di sini ya, lewat tutorial. Silahkan hayati lebih dalam apa itu agama Islam yang Anda bawa sejak lahir di lingkungan Anda. Lalu jadilah Anda unggul. Karena seorang Muslim itu bukan hanya dia ibadah ritualnya bagus, tapi juga menampilkan pikiran-pikiran dan kreativitas serta inovasi yang tinggi. Itu yang disebut keunggulan. Ya. Islam mengajarkan keunggulan, dan keunggulan masa depan itu insya Allah ada di tangan Anda semua. Kami semua optimis. Silakan nikmati tutorial dari awal sampai akhir. Ya. Apa yang Anda tahu, Anda amalkan. Walaupun hanya sedikit. Terima kasih Pak Iman, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari Bapak Dr. Andes Toto Suryana MPD. Dan itu semua menjadi literasi yang luar biasa. Artinya kita semua bisa memahami tentang seluk-beluk program tutorial PAI SPAI Universitas Pendidikan Indonesia.
Demikian bincang-bincang kali ini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.